atau metode LCG. Metode untuk penentuan bilangan acak. Metode LCG ini atau Linear Congruential Generator, metode ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi uniform. Pseudo-random number generatornya berbentuk ZI sama dengan A ZI-1 plus C kali mod modulus M, di mana ZI adalah bilangan acak ke I dari deretnya, ZI-1 bilangan acak sebelumnya, A sama dengan faktor pengali, yang tadi independen, semua ini adalah independennya, C-nya increment, M-nya modulus atau hasil bagi. Kunci pembangkit adalah Z0 yang disebut umpan atau shift. Z0-nya berapa? Bilangan acak ke 0, misalnya jika I-nya 0 berarti, atau ZI ke 1, ZI0-nya berapa? ZI-nya 0, ZI0-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa, dan seterusnya. Ini metode LCG. Nah, contoh, ada contoh tidak sih? Nah, contoh misalnya seperti ini. Membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan A-nya 2, C-nya 7, M-nya 10, Z0-nya 2. Nah, menggunakan metode LCG, bilangan acak yang dibangkitkan adalah 1957, 1957. Nah, terjadi pengulangan bilangan secara periodik. Kalau misalnya kita lanjutkan lagi Z bilangan acak yang ke-9 muncul lagi 1, ke-10 9, ke-11 5, ke-12 7, diulangi lagi. Nah, kita tahu rumusnya tadi adalah ZI sama dengan AZI-1 plus C modulus M. Nah, jika diketahui A-nya 2, C-nya 7, M-nya 10, dan Z0-nya 2, maka Z yang pertama atau bilangan acak yang pertama 2 kali 2 plus 7 modulus 10. M-nya adalah 10, Z0-nya 2. Rumusnya tadi adalah A kali Z plus C modulus M. A-nya 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 7, 11. 11 bagi 10, sisa 1. Nah, 1 inilah yang dipakai. Kemudian 1 berikutnya, kita masukkan 1 ini, yang satunya taruh di sini. Sebentar. Mana dia punya? Oh, tidak bisa diedit. Oke. 1 berikutnya untuk menghitung nilai dari Z yang kedua. Berarti 1-nya ini masuk ke sini, jadi 2 kali 1 sama dengan ini yang 1 yang sebelumnya ini tadi. 1 ini ditempatkan di sini untuk menghitung bilangan acak berikutnya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. 2 tambah 7, 9. 9 bagi 10. Sisa pembagiannya adalah 9. Kemudian 9 ini masuk lagi ke perhitungan bilangan acak yang ketiga. 2 kali 9, 18 tambah 7. 18 tambah 7, 25. 25 dibagi 10 sama dengan 2, sisa 5. Nah, 5 ini yang dipakai di sini. Kemudian 5-nya masuk lagi ke sini untuk menghitung bilangan acak berikutnya. 2 kali 5,
10, 10 tambah 7, 17, 17, hasil baginya atau 17 dibagi 10, sisa berapa? Sisa 7. Nah, 7 ini dipakai sebagai bilangan acak berikut. 7 selanjutnya dihitung. Untuk mengetahui bilangan acak berikutnya, 2 kali 7 ditambah 7. 14 tambah 7. 21 bagi 10 sama dengan 2 sisa 1. Nah, sisa 1 ini yang dipakai menjadi bilangan acak yang kita gunakan. Kalau dihitung terus sama 2 kali 1, yang Z yang ke-6-nya, yang ini sama dengan Z yang kedua. Z yang pertama sama dengan Z yang kelima. Demikian seterusnya sampai menghasilkan bilangan acak. Sehingga di sini tertulis terjadi pengulangan bilangan secara periodik sebanyak 4. Nah, 1957 dia akan ulang lagi 1957. Kalau dilanjut lagi dia akan ulang 1957 1957. Kira-kira seperti itu. Itu contoh LCG. Contoh yang kedua, misalnya membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan A-nya 4, C-nya 7, M-nya 15, dan Z0-nya sama dengan 3. Dari rumus bilangan acak tadi, ZI sama dengan A kali ZI-1 plus C modulus M. Nah, di sini M-nya. Nah, bilangan Z0 yang pertama, Z1 sama dengan A-nya 4, ini, kali Z0, 4 kali 3, itu 12, ditambah dengan C, 12 ditambah dengan 7, sama dengan berapa? 19 kan? Kemudian modulus 15 dibagi 15. 19 bagi 15 sama dengan 1, sisa 4. 4 ini yang dipakai sebagai bilangan acaknya. Nah, kemudian untuk menghitung bilangan acak berikutnya, 4 ini dipergunakan untuk menghitung 4 sebagai bilangan acak yang pertama digunakan untuk menghitung bilangan acak berikutnya. Z2 4 kali 4 tambah 7, 8 ditambah 7, 4 kali 4 16 ditambah 7 modulus 15. Hasil sisa baginya sama dengan 8. 8 ini dipakai. Kemudian untuk hitung bilangan acak berikutnya, 4 kali 8 32 ditambah 7 sama dengan 39 bagi 15. Sisa pembagiannya berapa? Sama dengan 5, kemudian 5 itu dipakai sebagai bilangan acak. Kemudian 4 kali 5, 20, tambah 7, 27 bagi 15, 1, dan sisanya 12. 12 ini dipakai sebagai bilangan acak. Demikian proses seterusnya, sehingga bilangan acak yang dihasilkan adalah 4, 8, 7, 12, 10, 2, 0, 7. Tidak terjadi pengulangan bilangan acak secara periodik, karena yang kita minta hanya 8 bilangan acak saja. Kalau misalnya 9, dihitung lagi. Nanti 4 kali 7 tambah 7, hasilnya berapa? Apakah secara periodik dia akan muncul 9 kali K, 10 kali K, tetap dihitung. Itu metode LCG. Di sini ditulis tidak terjadi pengulangan pada periode tertentu atau setelah sekian kali pembangkitan. Hal ini adalah salah satu sifat pembangkitan dari metode ini dan pseudo random number generator pada umumnya itu terjadi pengulangan.
LCG, linear congruent generator, mempunyai periode tidak lebih besar dari M. Dan pada kebanyakan kasus periodenya kurang dari itu. Nah, bisa dilihat di sini M-nya 15 berarti sampai 9, 10, 13 atau 14 sekalipun dia baru terulang lagi kalau misalnya bilangan acaknya kita teruskan. Beda dengan contoh pertama tadi, M-nya 10. Kalau M-nya 10 berarti dia terjadi periodik setiap 4 muncul angka yang sama. Kalau yang ini M-nya tadi 15. 8 kali dia belum berubah, berarti secara acak muncul angka yang berbeda. Nah, di sini ditulis mempunyai periode tidak lebih besar dari M. Kalau M-nya kan hasil pembagian, dibagi 10, sisa baginya berapa? Di antara 1 sampai 9. LCG mempunyai periode penuh M kurang 1. Nah, jika memenuhi syarat berikut. C relatif prima terhadap M, atau bilangan prima. A kurang 1 dapat dibagi dengan semua faktor prima dari M. Kemudian A kurang 1 adalah kelipatan 4 jika M adalah kelipatan 4. M lebih besar dari maksimum A, C, dan Z0. A lebih besar 0, C lebih besar 0 juga. Penentuan konstanta LCG misalnya A, kemudian C dan M, sangat menentukan baik tidaknya bilangan acak yang diperoleh, dalam arti memperoleh bilangan acak yang seakan-akan tidak terjadi pengulangan. Nah, ini apa istilahnya, persyaratan atau ciri-ciri dari metode LCG.